untuk membuka ibadah sekolah minggu, ibadah virtual HKI Resort Tarutung Timur 2 di tanggal 18 Oktober 2020 ini. Marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kami sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, harapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom rekan di sekolah minggu, apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Yesus luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 410, Tenanglah Kini Hatiku. Marilah kita mendengar ke-10 firman Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Titah kelima, untuk adik-adik yang menonton video ini, marilah kita sama-sama mengucapkannya. Hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesamamu, manusia akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap anaknya hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci Aku. Tetapi Aku mengasihi orang yang mencintai Aku dan yang melaksanakan firman-Ku sampai beribu-ribu keturunan.
keturunan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Nah, sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indahnya. Betapa
Baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus pada hari ini kami dapat melakukan ibadah streaming kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, semoga Engkau memberkatinya. Ya Bapa, berfirmanlah kami siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabar hari ini? Kakak harap kabarnya baik-baik saja ya. Baik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adapun firman Tuhan yang menyambut kita pada pagi hari yang indah ini terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Kitab 1 Korintus itu di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru adik-adik? Coba diingat, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Berarti Korintus itu setelah Roma. Coba lihat di kitabnya ada simbol RM, di bawahnya berarti 1, 2 Kor. Berarti silahkan dibuka. Di sana ambil 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-23. Bagi adik-adik yang sudah mendapatnya, silahkan dibaca dan kakak akan membacanya dari sini. 1 Korintus 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah adik-adik, dari ayat ini kita diajarkan untuk mengerti bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalani kehidupan kita harus mengerti bahwa segala sesuatu di dunia ini dapat kita lakukan. Akan tetapi, apakah hal itu berguna? Apakah hal itu membangun? Contohnya begini nih adik-adik. Kalau kita main game boleh nggak? Kalau kita pergi ke warnet boleh nggak? Atau mungkin kita jajan banyak-banyak sampai tidak makan boleh nggak? Semuanya boleh. Tapi apakah itu berguna? Bayangkan saja saat adik-adik main game seharian, lama-kelamaan adik akan bangun jauh. Masa masih kecil kok udah pakai kacamata? Kan akan tidak sangat berguna. Dan itu akan merugikan diri sendiri. Dan yang kedua juga, adik-adik hanya terus jajan. Bahkan mungkin jajannya ada yang 10.000, 20.000 per hari. Dan membuat adik-adik tidak langsung makan. Dan adik-adik akan menjadi sakit perut dan sakit. Itu tidak berguna bukan? Karena itu kita harus mengetahui mana keinginan yang salah, mana yang benar, mana yang membuat kita lebih baik. Jika keinginan itu membuat kita lebih baik, berarti keinginan itu adalah yang benar. Dan mungkin itulah disebut dengan kebutuhan. Nah, dikatakan dalam ayat tersebut segala sesuatu boleh asalkan itu berguna dan membangun. Nah, gimana kakak yang membangun dan yang berguna itu? Contohnya itu adalah makanan, minuman, pakaian, rumah. Contohnya kan tadi kita tidak bisa hidup dalam sehari jika kita tidak makan. Kalau kita tidak makan, pastinya kita akan menjadi sakit. Berarti itu namanya dengan kebutuhan. Karena itu adik-adik kita harus mengetahui mana yang menjadi kebutuhan kita, mana yang menjadi keinginan kita. Memang keinginan itu penting, tapi kita harus tahu menempatkan mana yang lebih penting. Contohnya, adik-adik maunya membeli mainan yang mahal, padahal mainan yang mahal masih ada. Padahal dari sisi adik tidak memiliki sepatu lagi untuk sekolah. Berarti kebutuhan yang paling utama adalah adik-adik harus membeli sepatu dulu daripada dengan mainan. Karena kita harus mengutamakan kebutuhan kita daripada keinginan kita. Baik adik-adik, di sini juga dikatakan dalam ayat tersebut segala sesuatu itu harus membangun. Berarti kita harus memperhatikan bagaimana kita melakukan sesuatu. Dan juga untuk adik-adik yang di rumah, kakak melihat dari kegiatan saat ini banyak adik-adik yang salah menggunakan handphone yang diberikan orang tua saat belajar online. Adik-adik bahkan mengutamakan keinginan untuk game, menonton game, atau mungkin menonton YouTube. Lumayan kalau masih menonton YouTube untuk melihat video sekolah minggu atau mungkin untuk melihat pembelajaran. Tapi adik-adik malah menonton ataupun nonton film-film atau TV seperti itu. Karena itu adik-adik harus mengetahui mana kebutuhan untuk adik-adik sendiri demi kebaikan adik-adik sendiri. Karena itu adik-adik jadilah anak yang bijak karena yang mengetahui apa itu keinginan dan kebutuhan. Sekarang kakak akan bertanya lagi. Jadi kakak sudah menjelaskan
Mengidamankan dengan keinginan adalah segala sesuatu yang kita inginkan, tetapi tidak harus kita penuhi. Seperti yang tadi, seperti bermain game, membeli mainan yang mahal, atau mungkin jajan yang banyak. Tapi yang dimakan dengan kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok kita yang harus kita penuhi, seperti makanan, minuman, rumah, dan pakaian. Karena itu adik-adik, kakak berharap firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi perintah bagi kehidupan adik-adik untuk dapat menentukan yang mana keinginannya dan mana yang kebutuhannya. Karena itu adik-adik, jadilah anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua, dan anak-anak yang bijak di hadapan Allah. Sekian firman Tuhan dari kakak, kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, sebentar kami akan menutup ibadah kami. Engkau yang memberkati ibadah ini ya Allah. Semoga firman yang telah kami dengar dapat menjadi buah dan menjadi pendeta bagi kehidupan kami. Terlebih ya Allah buat anak-anak sekolah minggu kami. Jadikanlah mereka anak-anak yang bijak, anak-anak yang baik, anak-anak yang menaati perintah orang tua mereka, anak-anak yang dapat memuliakan nama-Mu. Ya Allah, atas segalanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan dosa-dosa kami yang kami sengaja maupun tidak, semoga Engkau menghapuskannya. Ya Allah, inilah kami, semoga Engkau mendengarkan doa kami, dan semoga firman ini menjadi pendeta bagi kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu sekarang Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Sungguh indah firman Tuhan yang telah dibawakan kepada kami tadi adik-adik. Nah, sebagai bukti terima kasih kita kepada Tuhan, baiknya kita mengumpulkan persembahan. Tapi sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, adapun janji kita adalah Tuhan, Leonok Kuno Peliano, dan Marga Musalusi. Kita menyanyi dari lagu pujian Betapa Hatiku. Untuk menutup ibadah sekolah minggu, ibadah streaming HKR Rosot Tarutung Timur 2 pada hari ini tanggal 18 Oktober tahun 2020, marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya memberkati dan melindungi engkau. Amin.
Salam, salam dari kaki gunung di atas Barita. Tuhan Yesus memberkati.